Langkah kedua, nantangin Tuhan. Waduh, Itu yang dibuat gimana tuh? Petrus, ya kan? Tuhan, gue lagi galau, apa yang bisa lu buat, gitu kan? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua masyarakat, teman-teman muda, Bapak Ibu, Opa Oma yang sedang menyaksikan, dan selamat datang di akun YouTube kita Project Project. Yeay. Nah, pada kesempatan kali ini saya Frater Brian bersama Frater Gerald juga bersama dengan Romo Carlos Putranto atau biasa kita panggil Romo Uut. Kita akan membahas tentang pertemuan BKSN di tahun 2021 dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas atau merenungkan lebih lanjut dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, jadi bagaimana Frater Gerald ketika mendengar pertemuan pertama kita ini Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa, kira-kira apa yang ada di benak Frater Gerald? Ini menarik banget nih, Bray. Yoi. Soalnya kan peristiwa abad sama yang terjadi saat ini, yang mungkin banyak yang putus asa di tengah pandemi ini, banyak yang putus asa, dan mungkin juga itu butuh pertolongan minta pertolongannya sama siapa? Pertolongannya sama Tuhan Yesus. Baik, benar. Oke, sebelum kita ngomongin lebih lanjut lagi, mungkin ada baiknya kita awali dulu dengan doa pembuka ya. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu, sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita mendengarkan bacaan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Oke, terima kasih Frater Gerald sudah membacakan bacaan untuk pertemuan kita yang pertama ini. Nah, ini membahas tentang putus asa pasti menarik ya, terutama kan karena kondisi COVID-19 sekarang ini, di mana keputusasaan tuh seperti menjadi masalah yang utama. Kurang lebih ya selama pandemi ini pasti Frater Gerald ngerasain dong apa namanya di berita-berita banyak orang yang di PHK ya, Iya, banyak betul mungkin saudara kita, teman kita, atau bisa jadi juga orang tua kita yang mendapatkan efek dari pandemi COVID ini ya, entah usahanya yang bangkrut, lalu orang apa namanya mungkin ada juga yang di PHK, lalu kan pasti kan menimbulkan keputusasaan ya, maksudnya depresi. Nah ini kurang lebih saya dapat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia. Ini ada survei 68% orang depresi akibat COVID-19. Ini dari sumbernya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah, pasti ini tidak mudah ya, karena ya hampir semua masyarakat kena dampaknya ya, dampak COVID-19 ini, terutama kita sebagai remaja. Apa namanya ya, anak remaja kan pasti kan kita tahu sendiri lah, kita sendiri akhirnya sekolah online kan, yang awalnya dulu offline, terus sekarang online, kita mesti menatap layar berjam-jam ya. Romo Wood juga sebagai dosen kita yang tercinta juga harus terpaku layar ngajar. Mending kalau kameranya nyala ya, yang kameranya mati. Apalagi itu pasti berat ya, pasti kita semua jadi mudah untuk stres gitu. Lalu kita juga mudah untuk ya kurang optimis lah. Jadi kan ada keputusasaan di sana. Nah, menarik jika kita hubungkan dengan bacaan ini gitu, tentang bagaimana Petrus yang teriak, "Tuhan tolong aku," gitu. Nah, menurut Romo Wood sendiri, kira-kira ada nggak sih relevansi antara bacaan pada pertemuan kita pertama ini dengan konteks yang sedang terjadi sekarang, terutama saat pandemi COVID-19? Iya, Frater Brian, Frater Gerald. Iya, pasti ada ya. Dan juga rekan muda khususnya ya, semuanya yang menyimak. Menarik bacaan Injil hari ini, isinya itu peristiwa di atas air ya. Jadi air itu kan kalau kita lihat kitab Kejadian kan asal mula segala sesuatu air. Dikatakan bumi waktu itu kosong, gelap, dan air menutupi samudra raya. Maka air itu lambang segala hal yang belum diatur ya. Kekacauan, itu air tuh. Maka kalau kita lihat Yesus berjalan di atas air, artinya Yesus menguasai, mengatasi semua kekacauan dalam hidup. Kekacauan yang kita alamin karena putus asa, karena situasi yang nggak jelas, dan seterusnya. Nah itu makna pertama Yesus berjalan di atas air. Dia mengatasi semua kekacauan, dia mengatasi semua keputusasaan kita, dia mengatasi semua kegalauan hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para murid sedang galau. Jadi lihat bagaimana situasi yang kacau itu ditanggapi dengan dua hal yang berbeda ya. Yesus bisa dengan tenang melewati kegalauan. Para murid ya karena manusia biasa, wah itu terombang-ambing dengan kegalauannya. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang bisa jalan sendiri kalau galau itu. Dia butuh pegangan ya. Dan pegangan itu nggak bisa ditemukan di antara sesama manusia. Kegalauan itu bisa kita hadapi dengan tenang kalau ada yang mantep di tengah kegalauan. Kalau dalam Injil, siapa lagi yang mantep tengah kegalauan kalau bukan Yesus sendiri ya kan? Nah itu yang kedua. Jadi kalau kita merasa galau, kita merasa putus asa, itu normal, kita manusia. Para murid aja ngalamin itu. Iya juga ya. Iyalah. Keluarga Kudus ngalamin itu. Benar-benar. Bunda Maria mau dicerain sama Santo Yusuf, ya kan? Di tengah kegalauan mereka. Jadi bahkan keluarga Kudus pun nggak ideal gitu ya. Jadi normal kalau ada kegalauan, ada keputusasaan di tengah hidup kita. Kalau situasi sedang gelap, itu normal. Kalian pernah putus asa nggak, Frater Brian? Wah, pernah ya. Oh iya? Kok nggak bilang ke saya? Ya waktu itu belum ketemu. Oh, belum ketemu. Tapi mungkin Frater Gerald juga lebih sering ya. Kacau. Tapi masalahnya nih Romo, Iya. banyak tuh orang-orang malah larinya tuh ke media sosial, ke ya dunia digital gitulah Romo. Ketika mereka putus asa, mereka lebih menghabiskan waktu mereka
ke dunia digital gitu ya. Iya. Itu gimana? galau scroll TikTok Iya. ya. Karena apa ya? Karena mau enaknya mau gampangnya gitu. Dia cari pegangan dalam kegalauan, megangnya orang yang galau juga. Nah, itu. Jadi dia sebenarnya tidak pengen cari pegangan sebenarnya. Tidak pengen cari apa namanya solusi sebenarnya. Tapi cuman pengen apa ya? Ya, ada yang pengen menumpahkan masalahnya di situ. Ada juga yang apa namanya nggak tahu mesti pergi kemana selain di media sosial. Bisa jadi sejak lahir ketemunya media sosial, besar dengan media sosial, ya kan. Iya, benar-benar. Maka bayangkan orang yang sejak kecil sampai besar itu bisa dikatakan dalam tanda kutip solusinya itu media sosial. Nah, ini bukan salah siapa-siapa, tapi itulah situasi kita saat ini ya. Mirip dengan para murid juga sebenarnya tuh ya. Jadi jangan salahkan mereka juga. Para murid kan juga seperti itu ya. Yesus datang dianggapnya hantu. Jadi memang ada apa namanya cara pandang kita dibatasin karena pengalaman kita ya. Para murid juga begitu, pengalamannya dibatasin. Yesus datang sangka hantu. Kita juga seperti itu kan. Galau ketemunya media sosial, normal. Itu para murid juga seperti itu ya. Jangan-jangan misalnya Gerald lagi putus asa, saya datang ya kan. Lalu dia juga akan mengatakan, "Ini ngapain sih Romo Wood? Sok mau campur tangan dengan kegalauan gua kayak gitu kan. Gua udah punya solusi kok di media sosial." It's okay, it's normal. Seperti itu. Para murid pun mengalami seperti itu. Pokoknya keputusasaan kita kemudian ada apa namanya dibatasi juga oleh pengalaman tiap pribadi. Para murid nggak pernah ngelihat Tuhan, tapi juga saya yakin nggak pernah ngelihat hantu juga mereka ya. Pokoknya ngelihat yang aneh disebut hantu ya. Tuhan tuh Tuhan hantu, doa dosa. Ya emang dekat-dekat semua sih. Tipis ya, Tipis bedanya gitu kan. Media sosial, media rohani ya. Dekat juga sih. Ya begitulah, apa boleh buat, itu manusiawi kok. Begitu ya. Tapi gini Romo, maksud saya kan kita bilangnya kita sekarang apa namanya terjebak di media sosial kan. Maksudnya karena kita putus asa, kira kita lari ke medsos, tapi sebenarnya kita kan nggak nemuin kebahagiaan ya, kita cuma terjebak di sana menghabiskan waktu, lalu tidur, lalu akhirnya bangun dengan keputusasaan yang sama. Jadi kita cuma pelarian ya, pada pelarian. Nah, tapi Romo kira-kira bagaimana sih cara kita agar bisa menemukan solusi atau harapan yang pasti dari rasa keputusasaan itu, agar kita nggak terjebak terus begitu berlarut-larut? Iya. Kalau kita lihat pengalaman para murid ada tiga langkah tuh. Yang pertama apa namanya mengamini ya gue lagi galau. Wah, itu yang pertama tuh. Jangan sampai kita galau tapi kita menyangkal, bahasa Jawanya denial gitu ya. Oke. Banget ya. Denial, oke. Jawa cabang itu, cabang London, cabang Washington. Jangan denial lah, jangan disangkal. Akuin aku sedang galau. Namanya juga akuin ya kan. Aku dijadikan milikku, menjadikan pengalamanku. Oke, aku sedang denial. Itu susah tuh. Karena kita generasi run ya. Lari ya kan. Generasi run gitu kan. Escape ya. Ada run for you ya kan, lari untuk kamu. Tapi ada juga run from you ya, lari dari kamu. Oke. Dengan kayak ada satu frater lagu udah siap-siap pakai baju olahraga, pakai sepatu bot. Saya tanya, "Kamu mau kemana? Mau lari kemana?" "Lari dari kenyataan." Nah, itu kan kita generasi lari kita tuh. Maka susah loh itu mengakui aku sedang galau tuh susah. Apalagi kita banyak terdistraksi itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, mungkin distraksi yang terganggu gitu loh. Susah fokus karena kita banyak hal yang mau kita cari di media sosial. Padahal untuk tahu kita sedang galau, kita tuh butuh ketenangan. Air itu kan kalau diubek-ubek kan keruh ya. Iya. Nah, di saat keruh justru kita nggak tahu kita sedang galau, maka butuh tenang. Gue lagi ngapain ya? Kok nggak enak ya? Oh, gue lagi galau. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, nantangin Tuhan.
Itu yang dibuat Petrus, ya kan? Tuhan, gue lagi galau, apa yang bisa lu buat, gitu kan? SOS, apa tuh artinya SFS? Save our soul, ya kan? Tolonglah jiwa gua. Oke, SOS. Iya kan? Belum tahu tuh. Belum tahu, saya belum tahu. Oh, belum tahu. Taunya SOS IS ya. Sosis. Sos. Ya SOS gitu kan. Tuhan, tolonglah jiwa saya sedang galau. Tantangin Tuhan, teriak ke Tuhan. Nggak apa-apa, Petrus nantangin Tuhan kan. Iya. Jika engkau sungguh itu Tuhan, izinkan aku jalan ke atas air. Ya, Tuhan nantangin Petrus. Petrus nantangin Tuhan tuh. Nah, itu yang penting adalah komunikasi ke Tuhan. Teriak ke Tuhan, mau nantangin, mau marah, yang penting make relation ya, buat relasi dengan Tuhan. Itu lebih penting daripada diem. Daripada diem nggak jelas ya. Kalau kita buka kitab Mazmur kan isinya kan keluhan, marah sama Tuhan, juga protes ya kan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ya itu yang kedua. Saya bahasanya agak provokatif, tantangin Tuhan gitu ya. Itu bukan dosa kok. Petrus betul begitu tuh. Yang penting komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, ini agak susah ini. Yang ketiga adalah akhirnya sadar kita nggak bisa lagi nantangin Tuhan, kita nggak bisa hanya mengakui kegalauan. Yang ketiga akhirnya seperti yang Petrus buat tuh, Tuhan tolonglah aku. Akhirnya kita hanya bisa mengandalkan Dia. Tuhan tolonglah aku, itu ungkapan menarik loh itu. Dia nggak mau lagi mengandalkan manusia, nggak mau lagi lari dari kenyataannya, nggak mau lagi lari ke media sosial. Akhirnya hanya bilang, Tuhan tolonglah aku. Itu yang dibuat oleh seorang bapak ketika anaknya kerasukan setan setelah Yesus menampakkan kemuliaannya, ya kan. Bapak itu bertanya, Tuhan jika engkau sanggup. Jawab Yesus, tidak mungkin untuk orang beriman. Bapak itu mengatakan, tambahkanlah imanku. Maka pernyataan Petrus, Tuhan tolonglah aku, sebenarnya mau mengatakan, Tuhan tambahkan imanku supaya aku hanya bisa mengandalkan Engkau. Nah, itu langkah ketiga tuh 1 Petrus. Nah, jadi kalau Gerald, Frater Brian, Frater Gerald dan calon-calon frater yang menyimak acara ini ya, atau anak-anak muda semuanya ya, nggak apa-apa. Kalau ada galau putus asa, face it, hadapi itu, lalu protes kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, tantangin Tuhan, ujung-ujungnya nanti Tuhan tambahkan imanku. Tuhan tolonglah aku seperti yang dilakukan Santo Petrus. Ya, jadi pengalaman mereka, pengalaman kita juga kok. Gitu. Calon imamku yang baik. Berarti ada 3 cara tadi ya, Brother Gerald. Yang pertama menerima, terus yang kedua tadi nantangin, ngomong sama Tuhan ya, komunikasi, dan yang terakhir kita serahkan diri semua kepada Tuhan gitu. Jangan pertama menerima, terus kedua cerita ke teman, ketiga lapor ke story. Nggak selesai masalah kita, nggak selesai. Belum kalau kuotanya habis ya. Nah, makin stres ya kan. Kalau ketemu Tuhan nggak pakai kuota, nggak butuh itu wifi, nggak butuh langsung gas gitu. Nggak juga kali. Nggak. Iya, tapi memang bacaan Injil hari ini ya itu jadi sinyal tuh sebenarnya. Sinyal yang nggak akan pernah hilang tuh. Injil kitab suci itu kayak sinyal dari surga tuh sebenarnya tuh. Masalahnya kita mau nggak langganan sinyal itu ya kan? Subscribe ya. Subscribe Jesus and His messages. Ya. Follow gitu. Jadi itu sinyal dari Tuhan tuh. Yang seperti dikatakan Fatwa Bayan tadi, kuotanya nggak akan habis tuh. Iya. Nah, ini nih. Ada pertanyaan ya? Ada, kemarin kan jadi kurang lebih sehari lalu ya. Jadi Frater Project buka stiker ya, buka story untuk pertanyaan atau ada yang mau sharing kan nih dari teman-teman followers Frater Project. Lalu ini ada beberapa beberapa tanggapan ya. Ini ini ada yang menanggapi, ada yang sharing juga nih. Pernah Frat putus asa karena dapat penolakan dari keluarga doi. Dan gue ngelakuin hal yang fatal karena itu. Nah, terus ada juga nih, pernah kakak frater karena cita-cita nona untuk membahagiakan keluarga belum kesampaian. Nah begitu. Ini ada beberapa juga. Terus ini nih ada juga nih, pas kelas 10 pernah nggak naik kelas, tapi karena sering aktif di gereja dan banyak teman-teman juga yang support. Banyak teman yang support, jadi semangat lagi. Waduh. Tuh.
Mirip pengalamanmu ya, enggak ya? Kebetulan belum pernah nggak belum naik sih. Oh, bagus itu. Tadi bagus itu. Nah ini ya, yang ya. menarik nih, punya frater putus asanya saat ini saya pengen jadi Romo tapi keluarga saya masih belum setuju. Gimana nih frater? Wah, Waduh, gimana ini? Bisa pertama harus ditanya dulu, dia laki-laki atau bukan? Pasti laki-laki ya, jadi ya frater ya. harusnya sih laki-laki ya. Harusnya ya. Terus usianya berapa? Kalau masih 5 tahun kan nggak boleh ya mau. Nggak boleh. Kalau masih ini, iya kan? Nggak boleh. Boleh lah. Kalau sudah terlalu tua juga nggak bisa, Iya. 45 tahun gitu kan, nggak Iya, bisa. bener. Tapi kalau normal, masih dalam apa namanya range ya. Saya kok kebanyakan Inggris sih saya. Anak Jaksel lagi. Anak Jaksel. Kalau dalam rentang usia yang masih memungkinkan, kita kan menerima sampai 35 tahun ya. Iya, iya. Sampai 35 tahun it's okay ya. Mau jadi Romo ya katanya ya. Iya, tapi orang tuanya masih belum setuju. Jangan sih. putus asa. Kalau dalam rentang usia yang yang masih available gitu ya, it's okay. Misalnya available misalnya sampai 35 tahun. Kemudian juga jangan takut kok. Kita punya pengalaman teman fatal kita yang dulu mau jadi Romo, ditunda-tunda sama ibunya kan. Akhirnya Bahkan tetap. ketika jadi dokter pun masih mau jadi Romo dan akhirnya bisa jadi fatal. Jadi Tetap semangat tetap aja ya. semangat. Berdoa juga. Berdoa juga, betul. Panggilan nggak kemana ya, kalau emang Tuhan udah manggil caranya. Doain. Kalau Yesus sudah memanggil, tidak ada satu suara pun yang bisa membungkam. Wow, Itu dia. Mantap, Itu mantap. pengalaman Fatal Gerald itu. Nah, ada lagi nih, sabar kita lihat. Ini nih. Selamat malam semuanya. Aku mau nanya, gimana caranya buat fokus baca Alkitab supaya tidak ngantuk ya? Terima kasih. Nah, yang suka baca kitab suci, Frater Gerald. Silakan. Kira-kira Yang suka bagaimana baca kitab suci dan caranya suka ngantuk. supaya tidak Gimana ngantuk? tadi pertanyaannya? Selamat malam semuanya. Aku mau nanya, gimana nih caranya buat fokus baca Alkitab supaya tidak ngantuk? Terima kasih. Pertama tuh kita harus menyiapkan kitab suci dulu. Oke. Kitab Ya. suci, terus jangan lupa ambil alat tulis, pulpen atau pensil, kita tandain tuh hal-hal yang menarik di ayat-ayat yang kita temuin di kitab suci yang kita baca itu mungkin bisa membantu gitu. Bisa, wah ini menarik nih, digarisin gitu aja. Oke. Itu jadi nggak ngantuk dah pasti. Iya. Mungkin juga ini bisa ya kalau baca Alkitab itu jangan langsung banyak ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan nafsu pengen langsung baca satu Kayak baca novel kitab. Iya, buat apa? Jangan banyak-banyak dulu ya. Mungkin caranya misalnya baca Injil esok hari kan itu juga baca Alkitab kan. Itu kan sedikit ya, paling 5 sampai 15 ayat lah. Nah, itu kan juga hitungannya baca kitab suci, lalu nanti ditingkatin lagi jadi satu perikop, lalu nanti jadi satu bab, lalu dari satu bab jadi satu kitab. Mungkin caranya pelan-pelan dulu ya. Siapa namanya nih, Riris. Jadi Riris kalau mau baca kitab suci, kalau mau langsung satu buku dalam satu hari tentu tidak bisa. Nah, jadi dicicil dikit-dikit gitu, satu perikop, terus satu bab, lalu nanti bisa jadi satu kitab. Seperti itu. Mungkin ada tips sendiri dari dosen kita, Romo. Nah, walaupun saya bukan dosen kitab suci, tapi menarik itu berarti ada niat dari Riris ya. Bagus. Untuk baca kitab suci itu patut diapresiasi. Terus biar nggak ngantuk bagaimana? Ya biar nggak ngantuk, kalau pengalaman saya kecil dulu, baca kitab suci seperti saya mau ketemu Tuhan gitu ya. Jadi seperti kita mau ketemu orang penting ya kan, mau ketemu Bapak Menteri, ketemu Bapak Uskup, Bapak Kardinal, itu kan kita kan juga udah siap-siap mental duluan kan. Nah, ini kita baca kitab suci mau ketemu Tuhan loh. Jadi siapkan mental juga, siapkan suasana, siapkan ambience tuh, apa sih ambience? Suasana. Kacau udah. Siapkan lingkungan fisiknya juga gitu, jangan baca kitab suci di pinggir Rel kereta. pinggir rel kereta. Berisik nanti. Berisik, enggak. Cari suasana yang khusus, tempat yang khusus. Kalau perlu nyalakan lilin, pasang salib gitu ya. Jadi ini momen khusus ini. Baca kitab suci itu momen khusus. Seperti yang bisa dikatakan Frater Brian tadi, ini istimewa. Jangan baca seperti baca novel. Nah, itu. Terus mohon pertolongan Roh Kudus supaya bisa memahami isinya, lalu kemudian baca. Seperti yang dikatakan juga Frater Gerald, Frater Brian, jangan banyak-banyak. Iya. Paling bagus adalah membaca bacaan untuk besok. Maka perlu punya kalender liturgi.
Tapi kita juga nggak akan kesulitan dengan itu. Kita punya e-Katolik. Ya, Betul. nah itu Itu dia. aplikasi yang Itu bermanfaat. aplikasi yang bermanfaat sekali. Kayak gitu tuh. Jadi membaca kitab suci itu seperti Tuhan mau ngomong apa sih denganku hari ini ya. Ya kita mau ketemu foto-foto mau ketemu saya aja tuh respectnya berhari-hari itu. Mereka perlu mandi kembang ya kan, perlu ke salon ya. Rapih. Rapih mau ketemu saya, apalagi ketemu Tuhan ya kan. Iya, betul. Nah itu dia. Kalau udah kayak begitu, saya jamin nggak akan ngantuk. Semoga membantu ya, Kak Liris ya. Ini ada lagi. Kita mau nyari dulu ya, ada pertanyaan mana. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Maria Magdalena Antonia. Ini bagaimana cara kakak-kakak frater menghadapi rasa putus asa? Nah, Flutter ya yang ditanya ya. Ayo, Nggak mau tahu Romo, gaya kamu. kenapa nggak? Bagaimana cara Romo atau Romo dan frater ya? Kakak-kakak frater, frater ya kan? menghadapi rasa putus asa. Berarti lebih muda nih. Mulai dari kamu deh yang lebih tua dikit. Waduh. Ya paling nggak dari lebih tua dari yang nanya. Iya. Jadi yang seperti dikatakan Romo tadi, pertama saya tuh ya malah menantang Tuhan dulu. menantang Tuhan dulu gitu. Soalnya kayak apa sih yang mau Tuhan gitu? Apa sih? Kalau bahasa saya ke Tuhan tuh kayak apa sih mau lu Tuhan gitu. Oke. Terus yang kedua ya pasrah. Apa yang mau dilakuin sama Tuhan tuh pasti percaya aja yang terbaik buat kita gitu. Oke. Mari gitu. Langsung nantangin. Emang suka nantang ya. Suka nantang. Ya kalau dari saya sendiri sih ya kurang lebih mungkin sama ya, tapi waktu itu mungkin saya nggak sadar ada tahap-tahapnya gitu yang cara menghadapi rasa putus asa. Jadi kalau boleh sharing sedikit, jadi di tahun 2018 jadi waktu itu keluarga frater tuh mengalami krisis ekonomi lah, jadi kesulitan ekonomi gitu dengan cepat gitu, jadi perubahannya dengan cepat. Pasti ada rasa marah ya, maksudnya kejadian itu kan tidak kita nggak siap ya, maksudnya kan nggak ada yang ngasih tahu nanti 2018 keluarga kamu akan mengalami kesulitan, kan nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Lalu itu terjadi dan pasti ada rasa kecewa, rasa marah gitu. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, pasti mana nih keluarga saya sudah baik-baik aja kok nggak pernah nggak pernah merugikan orang, nggak pernah motong hak orang, maksudnya motong hak orang. Terus kenapa keluarga saya masih diberikan cobaan seperti ini gitu? Itu pasti yang pertama kita marah kepada Tuhan. Nah tapi yang frater coba pasti yang kedua itu mencoba menerima ya. Mungkin tadi kalau Romo bilang kan kita pertama menerima dulu. Kalau waktu itu saya nantangin dulu, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa nih bisa begini keluarga saya? Lalu yang kedua kurang lebih ya setahun 2 tahun tuh belajar menerima kenyataan yang ada, kan kita nggak bisa berlari ya, maksudnya membuat rasionalisasi lah gitu, harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu, atau menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan orang lain atau menyalahkan orang tua gitu kan. Itu yang penting, kita harus menerima. Lalu yang ketiga ya setelah kita bisa menerima, kita emosi kita udah stabil ya, baru kita bawa dalam doa ya. Bagaimana nanti kelanjutannya, apakah situasinya jadi lebih baik atau mungkin masih diberikan cobaan agar situasinya masih tetap sama ya, kita bawa dalam doa. Mungkin doa nggak bisa memberikan pertolongan langsung ya, nggak mungkin tiba-tiba ada 1 miliar yang turun kan? Tapi bagaimana doa itu bisa menjernihkan pikiran kita gitu, menjernihkan pikiran, jadi kita bisa cari cara lagi bagaimana kita bisa menemukan jalan yang benar untuk mendapatkan hasil yang baik, kayak gitu sih. Waduh, mantap. Iya, itu dia. Maka jawaban dari jawaban-jawaban itu kelihatan kan berproses ya. Iya, Putus asa dihadapi dengan proses pada tahap-tahapnya. Nggak mesti urut seperti dalam Injil, tapi paling nggak ada proses-prosesnya, nggak langsung bisa selesai. Brian berapa tahun ya kan? Tahun-tahun. Atau Gerald juga ada prosesnya. Saya lebih lama lagi, tapi nanti karena nggak ditanya kan para frater begitu. Ya, terima kasih semua buat teman-teman yang udah nge-reply yang ada di story Frater Project, yang udah berani sharing, yang udah berani cerita dan juga udah berani nanya. Nah, berarti sekarang kita udah ada di penghujung acara nih. Asik. Kita udah ada di penghujung acara pertemuan pertama BKSN 2021, Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Nah, Romo, untuk mengakhiri pertemuan kita, kira-kira apa nih yang pengen Romo sampaikan?
untuk teman-teman muda terutama. Iya, untuk teman-teman muda dengan tema putus asa ini ya. Kalau dalam perjalanan hidup kita mengalami putus asa, itu bukan akhir asa. Bisa kita sambung lagi dengan menatap wajah Yesus ya, yang juga sempat mengalami hal yang sama. Ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia di kayu salib, tapi dia punya pegangan Allah Bapa mencintai dia di atas segalanya. Itu agak panjang juga tapi nggak apa-apa. Oke. Ya, itu dia. Ya berarti sudah selesai ya pertemuan pertama kita ya, tidak terasa ya, kurang lebih Masih closing statement. dari Romo aja. Kita gitu. tadi jatahnya nanya-nanya, jawab-jawab kan udah. Kan Oke. tinggal Romo Wood. Nah sekarang terima kasih ya kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan pertemuan pertama kita di channel Project ini. Di dalam, sebetulnya kita namanya ada nama acaranya loh. Oh gitu. Gimana sih? Sharing sahabat seperjalanan. Jadi ini konten baru dengan format baru. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat juga project kan studionya dulu nggak kayak gini ya. Nah tapi ini sekarang dengan konten baru, format baru, ada Indonesia. Pulau Indonesia, lalu ada biru-biru, ada neon, kalau bisa kelihatan. Nah itu dengan format baru, kita juga punya acara baru, namanya Sharing Sahabat Seperjalanan. Seperti itu. Nah jangan lupa untuk tetap nonton, tetap follow, subscribe akun kita, Project, dan jangan lupa nyalain lonceng ya, notifikasi. Jadi ada videonya bunyi ya gitu. Kalau ada video tang gitu. Nah, langsung teman-teman pantengin tuh nanti apa namanya di channel Project. Lalu kalau ada yang pengen tahu bagaimana masuk Frater Projo Jakarta, keseharian kita bagaimana, ya silakan follow juga ya akun kita apa Frater @fraterproject. @fraterproject. Nanti sana teman-teman bisa lihat kegiatan Frater Gerak tiap hari ngapain. Ada frater-frater yang lain juga di sana. Nah, pokoknya gitu. Follow dan subscribe aja akun YouTube dan akun Instagram kita. Nah, sekarang kita akan mendoakan doa penutup. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkat dari Romo Tuhan sertamu, dan sertamu juga. berkat Allah turun melimpah atas kita, terutama rekan-rekan yang merasa diombang-ambingkan badai kehidupan, diberikan kekuatan menghadapinya, perlindungan juga untuk seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang dicintai, karena berkat-Nya yang penuh kasih dan kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Dah, see you next time.